Pada era teknologi seperti saat ini, terdapat banyak sekali perubahan besar yang mempengaruhi banyak sektor kehidupan. Salah satu perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi adalah adanya inovasi disrupsi. Jadi, sebenarnya apa sih inovasi disrupsi itu? Menurut Craig Christensen, pencipta teori tersebut mengatakan bahwa pada intinya, inovasi disrupsi adalah inovasi yang memungkinkan perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat berhasil menantang bahkan mengalahkan perusahaan yang sudah mapan. Dan ya, inovasi ini bisa terjadi berkat model bisnis yang baik, adaptasi dengan perkembangan, dan tentunya bantuan teknologi. Adapun salah satu contoh fenomena disrupsi, yakni terjadinya disrupsi ekonomi. Mengaitkan definisi yang dikonsepkan oleh Paman Clay sebelumnya, kita bisa definisikan disrupsi ekonomi sebagai inovasi disrupsi yang terjadi di bidang ekonomi. Salah satu contoh yang akan kita bahas adalah cryptocurrency. Secara singkatnya, cryptocurrency bisa kita artikan sebagai bentuk mata uang baru yang kita gunakan untuk bertransaksi di dunia digital. Mana dunia digital yang dimaksud ini adalah blockchain. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang cryptocurrency, kita akan mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh manusia sejak dulu hingga saat ini. Jadi, pada mulanya manusia menciptakan sebuah sistem transaksi bernama barter. Nah, dengan pola transaksi seperti ini, manusia harus mengorbankan barang-barang yang dalam tanda kutip tidak terlalu diperlukan untuk ditukarkan dengan barang-barang yang sifatnya lebih dibutuhkan. Nah, pola transaksi seperti ini kian lama kian menunjukkan keterbatasannya. Karena simpelnya, manusia tidak bisa mengumpulkan semua barang-barang untuk ditukarkan oleh barang lain. Jadi bisa dibilang sistem ini kurang efektif dan bisa dibilang ribet juga. Lalu selanjutnya manusia menciptakan sebuah kertas dan logam, yang mana kertas dan logam itu memiliki nilai. Dan ya, itu adalah uang. Uang adalah bentuk revolusi transaksi setelah barter. Secara definisi sendiri, uang adalah benda berbentuk logam dan kertas yang memiliki nilai dan nilainya diakui dan dipercayai oleh semua orang. Definisi tersebut sayangnya secara implisit menunjukkan kelemahan dari uang itu sendiri. Karena uang itu sendiri memiliki nilai, maka orang-orang harus terus menggenggam uang tersebut. Belum lagi masalah keamanan, karena orang lain juga kan percaya kalau uang itu memiliki nilai. Atas dasar itu, terciptalah sebuah tempat atau sebuah institusi bernama bank. Ya, tempat kita menyimpan uang. Namun, terciptanya bank, tercipta juga masalah baru. Orang-orang yang bisa dibilang memiliki banyak uang akan secara masif menitipkan uangnya di bank dan bank akan menerapkan sistem bunga untuk itu. Mungkin bagi sebagian orang sistem bunga ini bisa dibilang merugikan, namun untuk sebagian orang lainnya sistem bunga ini tidak bisa dibilang merugikan juga. Selain itu, karena bank ini dianggap sangat penting, bank terkadang cenderung bisa bertindak otoriter terhadap nasabah yang bermasalah, atau lebih luasnya bahkan terhadap keuangan dunia. Selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan seperti pencucian uang, pemalsuan uang, korupsi, dan lain-lainnya. Nah, bentuk transaksi pun terus berevolusi, dan kini ada yang namanya kartu kredit atau bond, atau bisa kita sebut juga sebagai bukti kepemilikan uang. Nah, dengan ini orang-orang tidak perlu lagi menyimpan uang banyak-banyak di dompetnya. Namun masalah mungkin akan terjadi. Nah, atas dasar permasalahan-permasalahan yang ada karena uang dan bank, sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan Satoshi Nakamoto menciptakan sebuah teknologi bernama Bitcoin, yaitu mata uang cryptocurrency pertama. Dan mata uang ini berjalan pada sebuah sistem yang bernama blockchain. Secara definisi, cryptocurrency adalah mata uang online yang independen dan terdesentralisasi. Artinya, tidak ada campur tangan bank dan pemerintahan dalam operasinya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dimungkinkan bisa dihilangkan. Sangat pesat perkembangan kripto di dunia, sehingga sekarang makin banyak bermunculan koin-koin yang lain. Seperti dikutip dari NerdWallet, ada lebih dari 12.000 jenis atau koin cryptocurrency yang diperdagangkan secara publik. Hingga saat ini, total market cap cryptocurrency sudah mencapai 33.000 triliun rupiah.
seperti tercantum pada situs CoinMarketCap. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak jenis cryptocurrency yang sudah mendapat kepercayaan publik, seperti beberapa jenis cryptocurrency berikut. Yang pertama, Bitcoin. Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency pertama yang hingga kini masih sangat populer. Jenis cryptocurrency ini pertama kali muncul pada 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada November 2019, ada lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total market value sekitar 146 miliar US dollar. Seperti ditulis Investopedia, hingga kini sekitar 45% cryptocurrency adalah Bitcoin. Yang kedua, Litecoin. Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Jenis cryptocurrency ini hadir pada 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer yang menghasilkan blok baru dengan kecepatan lebih cepat. Oleh karena itu, Litecoin memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang powerful. Yang ketiga, Dogecoin, turunan dari Litecoin yang muncul pada Desember 2013. Sesuai namanya, Dogecoin adalah cryptocurrency yang menjadikan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Jenis ini dikenal sebagai cryptocurrency yang paling bersahabat, sebab komunitasnya kerap melakukan donasi, amal, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada Bitcoin, maka tidak heran jika pengguna biasanya menggunakan jenis cryptocurrency ini untuk transaksi kecil, donasi, dan memberi tip. Yang keempat, Cardano. Cardano adalah platform blockchain proof of stake yang mengatakan tujuannya adalah demi memungkinkan pembuatan perubahan inovator dan visioner untuk membawa perubahan global yang positif. Cardano ditemukan pada tahun 2017 dan token ADA dirancang guna memastikan bahwa pemilik dapat berpartisipasi dalam pengoperasian jaringan. Karenanya, para pemilik mata uang kripto memiliki hak untuk memilih setiap perubahan yang diusulkan pada perangkat lunak. Lalu, faktor pemicu kenaikan harga kripto. Kripto dikenal dengan volatilitas harga yang tinggi, sehingga sangat cepat pergerakan naik turunnya harga pada suatu koin. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan perubahan harga pada kripto? Berikut penjelasannya. Yang pertama, spekulasi pasar. Kenaikan harga bisa dipengaruhi oleh optimisme pasar yang muncul dari nilai fungsionalnya, sehingga banyak orang yang langsung membeli koin tersebut dan membuat harganya menjadi naik. Yang kedua, potensi penggunaannya. Jumlah orang yang mengetahui kripto kian bertambah dan dibarengi oleh manfaat penggunaannya, sehingga banyak orang yang percaya bahwa potensi dari kripto di masa depan akan cemerlang. Yang ketiga, nilai kelangkaan. Setiap koin memiliki batasan jumlahnya dan tidak bisa ditambah, tetapi bisa menghilang. Sehingga sama seperti hukum perdagangan, semakin banyak permintaan, namun tidak dibarengi dengan supply, maka harga dari suatu produk akan naik. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dari cryptocurrency. Dengan kehadiran mata uang kripto, bisa dibilang menjadi sebuah inovasi dalam bidang investasi dan metode pembayaran. Lalu, apa saja fungsi dari mata uang digital ini? Pertama, transaksi barang atau jasa. Saat ini, ada banyak toko yang mulai memperlakukan cryptocurrency sebagai alat pembayarannya, termasuk dua perusahaan ternama, yakni Overstock dan Newegg. Kita juga bisa menggunakan cryptocurrency di banyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan bar. Bahkan, dikutip dari Cointelegraph, ada perguruan tinggi yang juga sudah memperlakukan cryptocurrency. Yang kedua adalah fungsi investasi. Fungsi cryptocurrency lainnya adalah investasi. Pada awal cryptocurrency populer, harganya terus meningkat tajam. Tidak heran, banyak orang mendadak kaya setelah investasi melalui cryptocurrency. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika ada permintaan banyak. Semakin banyak orang melakukan investasi dengan cryptocurrency, maka harganya akan semakin naik. Fungsi yang ketiga adalah fungsi mining. Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam cryptocurrency. Pada dasarnya, pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk mengkonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain.
teka-teki tersebut dapat dipecahkan dengan cara mining. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, kamu akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi. Hadirnya cryptocurrency ini memiliki banyak manfaat bagi para pemakainya. Di antaranya, pemanfaatan cryptocurrency sebagai proses transaksi yang cepat. Tanpa adanya pelantara dalam transaksi, proses ini akan berlangsung dengan cepat. Hanya butuh beberapa menit untuk transfer antar negara. Berbeda sekali dengan transfer bank antar negara yang membutuhkan waktu beberapa hari. Selanjutnya, ada pemanfaatan sebagai transaksi yang aman. Transaksi Bitcoin direkam dalam blockchain semacam buku besar yang mencatat seluruh transaksi. Bisa dicek dan dilihat. Adanya private key dan public key membuat kepemilikan Bitcoin bisa dijaga keamanannya. Dan yang terakhir, ada return yang menjanjikan. Investasi Bitcoin senilai 1 juta rupiah di tahun 2013, jika ditukarkan sekarang di akhir tahun 2020, nilainya setara dengan sebuah mobil baru. Nilai Bitcoin mengalami fluktuasi, tetapi trennya sejak awal nilai Bitcoin ini seringkali meningkat. Saat ini, cryptocurrency telah banyak digunakan dan digandrungi oleh masyarakat umum. Adapun contoh kasus penggunaan cryptocurrency yang kami angkat adalah cryptocurrency sebagai alat pembayaran hotel. Hotel mewah asal Amerika Serikat, Kessler Collection, sekarang menerima pembayaran kamar hotel dengan Bitcoin, Dogecoin, dan Ether. Menurut perusahaan, kebijakan ini akan mempermudah konsumennya secara global. Ravi Palazzo, seorang kepala bagian keuangan Kessler, mengatakan bahwa langkah penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran di hotelnya akan mempermudah para tamu yang bepergian secara global. Grup hotel mewah yang memiliki hotel di Alabama, Colorado, Georgia, Florida, Carolina Utara, dan Carolina Selatan mengumumkan kebijakan pembayaran menggunakan mata uang kripto dan didorong institusi seperti Tesla dan Dallas Mavericks yang juga berjanji untuk mengadopsi uang digital sebagai pembayaran. Pelanggan di Hotel Kessler Collection nantinya bisa membayar dalam Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Dogecoin, dan Pax. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan bahwa mata uang virtual atau cryptocurrency ini hadir dalam dunia internasional sebagai platform baru untuk berbagai kegiatan ekonomi. Dengan berbagai fungsi, manfaat, dan jenis yang dimiliki, cryptocurrency ini dianggap akan lebih memudahkan masyarakat umum untuk melakukan kegiatan ekonomi. Meski begitu, masih banyak terdapat pro dan kontra mengenai cryptocurrency ini. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, kehadiran cryptocurrency ini merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi dengan pemerataan digitalisasi di hampir semua sektor kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.